Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Niko. Perkenalkan, saya salah satu mahasiswa teknik industri. Nama saya Halimatul Hasanah dengan NIM 2702452820. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai implementasi kesetaraan gender di industri manufaktur. Topik ini berangkat dari salah satu perusahaan industri tempat saya bekerja, yaitu industri otomotif di Cikarang, Jawa Barat, yang memiliki proporsi jumlah pekerja laki-laki dan perempuan yang sangat tidak balance. Hal ini memicu pertanyaan, apakah yang membuat hal ini terjadi? Rumusan masalah di sini yang pertama adalah apakah penyebab terjadinya perbedaan jumlah dari pekerja yang signifikan. Yang kedua, bagaimana strategi untuk meminimalisir kesetaraan gender dengan jumlah pekerja yang tidak balance ini. Yang saya temukan di lapangan selama melakukan observasi yang pertama adalah saat ini proporsi jumlah pekerja laki-laki dan perempuan adalah 92% dibanding 8%. Data ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan gender yang sangat signifikan, namun untuk setiap pekerja perempuan yang saya temui, mereka bekerja sesuai dengan skill yang mereka miliki. Begitupun dengan pekerja laki-laki, sehingga terlihat bahwa setiap pekerja bekerja dengan porsinya masing-masing. Temuan kedua yaitu penempatan pekerja perempuan dan laki-laki diatur dengan mempertimbangkan kemampuan pekerja serta mempertimbangkan potensi kecelakaan kerja. Karena perusahaan memproduksi interior mobil, di mana dalam prosesnya melibatkan alat-alat serta mesin dengan beban yang sangat berat, manajemen menilai pekerja ini lebih memerlukan kekuatan fisik dan keterampilan teknis yang lebih cocok untuk dilakukan oleh pekerja laki-laki. Hasil temuan ketiga mengenai promosi atau kenaikan jabatan. Di sini untuk promosi atau kenaikan jabatan tidak melibatkan atau memprioritaskan gender tertentu. Saat ini perempuan juga ditempatkan di level manajerial. Setelah melakukan observasi, saya mencoba mencari tahu promosi dilakukan atas melihat faktor apa saja. Di sini saya memiliki jawaban. Yang pertama, adanya kebutuhan atau ketersediaan posisi. Yang kedua, performance atau pengalaman dan skill yang relevan yang dimiliki oleh pekerja. Serta yang ketiga, adanya potensi untuk mengembangkan karir. Jadi bukan berarti gender tertentu tidak bisa menempati posisi tertentu. Ini tergantung kepada apakah pekerja tersebut memiliki skill atau tidak. Untuk dari itu, solusi yang pertama yang saya temukan saat melakukan observasi ini adalah perusahaan sudah memiliki Human Right and Working Condition Standard, yang mana di dalamnya terdapat poin mengenai women's right yang menjelaskan bahwa di perusahaan akan memastikan hak-hak perempuan dilindungi dan berhak atas kesetaraan politik, ekonomi, serta sosial. Selanjutnya, manajemen perusahaan juga sudah membuat job description dari semua posisi yang dibutuhkan di perusahaan, termasuk dengan kualifikasi karyawan yang dibutuhkan. Hal ini tidak sembarangan dibuat karena job description yang dibuat dengan mempertimbangkan segala kemungkinan dan aspek resiko bahaya yang bisa muncul dari posisi pekerjaan tersebut. Selanjutnya, perusahaan juga menerapkan benefit khusus untuk pekerja perempuan, seperti cuti hamil dan melahirkan, serta cuti haid seperti yang sudah diatur dalam undang-undang kita. Dan perusahaan juga memberikan fasilitas tambahan seperti ruang laktasi sebagai penunjang untuk karyawan perempuan yang sedang menyusui. Dari observasi ini, saya mendapatkan bahwa kesetaraan gender di dunia kerja belum sepenuhnya terwujud secara merata. Tetapi dalam konteks bekerja saat ini, adil bukan berarti sama. Proyek ini mengubah cara pandang saya dan membuat saya sadar bahwa perubahan dimulai dari kepedulian dan tindakan. Cara kita memperlakukan teman sesama pekerja juga bisa menunjukkan bagaimana kesetaraan gender ini diterapkan. Kesimpulan dari observasi ini sendiri adalah beberapa perusahaan sebenarnya sudah memiliki cara untuk menerapkan kesetaraan gender. Dalam kasus perusahaan ini, perusahaan tetap memberikan kesempatan untuk perempuan bekerja sesuai dengan kemampuannya, tetap diberikan jabatan berdasarkan kinerjanya, bahkan diberikan fasilitas khusus untuk meningkatkan performance pekerjaannya.
Untuk mengaplikasikan kesetaraan gender ini, harus dimulai dari diri masing-masing, dengan memahami apa makna yang ingin diangkat dari kesetaraan gender. Sekian, terima kasih. Berikut penyampaian saya mengenai tugas akhir untuk karakter building Pancasila. Terima kasih, Pak Niko.